Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya dari kelompok 17 akan membuatkan tutorial untuk menyelesaikan tugas baja satu, yaitu membuat rangka atap menggunakan material baja dan dibuat menggunakan software SAP 2000. Oke, yang pertama kita bisa masuk ke eh yang pertama kita mengubah dulu satuannya menjadi kilogram meter. Terusan kita ke new model, 2D truss. Untuk ininya dimasukin 20, tingginya 3, terus jarak antar batangnya kita kasih 1,5. 1,5 karena yang kita butuhkan itu si bentangnya tuh 30 meter. 1,5 dikali 20 itu 30 meter. 30 jadi 30 meter. Nah, di sini kita dapatkan rangka yang sudah disiapkan oleh SAP. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan rangka yang seperti ini karena yang di dalam soal itu tidak seperti ini. Kita di sini bisa hapus. Sebelum kita membuat pemodelan yang sama seperti yang di tugas, kita bisa ukur dulu untuk si panjang sama tingginya menggunakan line. Nah, di sini ada 30 L sama dengan 30 untuk tingginya, L sama dengan 3 meter, berarti sudah sesuai dengan soal. Kita bikin pemodelan yang sama seperti di tugas. Terus kita bikin batang. Nah, untuk apa sih si batang yang vertikalnya ini harus dimentokin ke sini dulu. Soalnya kalau misalkan di sini nanti takutnya nggak lurus atau kayak gimana. Di sini bisa klik 2 kali. Kita buatkan dulu semuanya. Nah, setelah selesai, kita bisa blok dari kanan, blok semuanya, ke edit, langsung ke edit line. Nah, di sini ada yang breaknya diklik, langsung oke. Nah, di sini ada eh yang tadi nggak ada joinnya, di sini jadi ada join. Nah, muncul. Nah, untuk yang lebihnya ini yang tidak terpakai, kita bisa hapus dengan cara diblok dari kanan. Hapus semuanya, delete. Nah, setelah selesai, kita bisa eh, lanjutkan untuk pemodelan. Nah, kita buat yang sama. Udah selesai, langsung kita ke define, langsung kita ke material. Nah, untuk yang ini tuh digunakan untuk beton, yang ini untuk baja.
Kita modify, modify kita tulis di sini. Kita menggunakan BJ41. BJ41 ini satuannya diubah dulu untuk FV-nya. FV untuk baju baja 41 tuh 250, FU-nya 410. Di sini sama 250, 410. Hmm. Oh iya, untuk modulus elastisitasnya kita ganti. Untuk modulus elastisitas baja itu 200.000. Nah, 200.000. Oke, udah oke. Langsung kita ubah yang nanti aja. Oke. Nah, setelah kita ngemodif si material, kita bisa langsung ke frame. Nah, di sini kita akan menggunakan frame 2L sama L. Kita bisa add new properties, angle. Nah, di sini kita kasih kasih nama untuk si batangnya L. Kita akan gunakan L yang 70-70. Yang tebalnya 6. Oh, maaf. Untuk satuannya dirubah dulu ke Newton milimeter biar gampang. Frame ini kita modify lagi. Modify masukin 70. Ini 70. Ini 6. Ini 6. Nah, kita buat yang satu lagi. Satu lagi kita menggunakan 2L. Di sini kita kasih nama 2L 70. 70. Oke, 70 kali itu. Bentar. 70. Nah, untuk yang ini T2-nya, T2-nya tuh kan satunya tuh nanti 70. Kalau misalkan digabung jadi dua tuh 140. Nah, untuk si jarak ini kita gunakan 6 mili. 6 mili berarti 146. 46. Kita gunakan dulu ini. 6 ya. 6. Ini 6, 6, 6. Untuk warna kita langsung ubah ke warna orange. Oke, ini ganti dulu warnanya. Kita ganti ke warna biru. Nah, setelah kita menambahkan untuk frame, nah, untuk yang di pemodelan ini kita ganti frame-nya. Bisa kita ganti blok semuanya. Langsung kita ke option. Eh, desain. Desain kita langsung ke frame section. Frame section pilih dulu yang 2L. 2L. Nah, muncul semuanya. Di sini kita masukin ke objek. Objek. Hmm, section. Nah, karena kita untuk yang tengah itu gak akan gunakan 2L ya.
Di sini kita blok dulu yang sebelah kanan. Blok dari kanan dulu. Blok dari kanan semua. Yang ini sama blok dari kanan. Hmm, blok. Udah di blok ke side frame. Salah. Ke side frame. Frame section. Kita ubah ke 70-70. Nah, udah ya. Ini sesuai yang akan saya bikin frame-nya. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya kita bisa di sini kita lihat, nah, kita lihat 3D-nya, bentar. Jadi kita lihat yang sebelah sini. Nah, dikarenakan si frame yang di sini itu tidak sesuai yang kita mau ya, maka kita bentar. Ini gimana? Tidak sesuai yang kita mau si posisinya, maka kita ke exchange, kita blok dari sini semuanya. Kita blok. Udah di blok kita ke edit frame local access, kita putar 180, 180. Kita lihat lagi sekarang posisinya. Nah, tuh kalau sekarang udah rubah posisinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjutkan buat si frame semua ini kita blok. Udah di blok ke edit, replicate. Oh bentar, satu aja kita ganti dulu. Udah di blok ke edit, replicate. Nah, sini kita 3D dulu ya. Nah, karena yang kita butuhin teh eh ke arah sumbu Y itu ada rangka, tiga rangka dengan jarak semuanya tuh 3 meter, 3 meter. Kita ke edit, replicate. eh Ininya 3, jumlahnya 2. Klik OK. Udah muncul semua. Setelah muncul semua, kita bisa langsung ke define, ke material dulu. Ininya diganti. Ini tuh untuk beton. Beton. Terus yang diganti lagi tuh, hmm, udah ya. Langsung kita add copy of material. Di sini kita bakalan pakai gypsum. Nah, untuk gypsum ini
ininya ke Adar, ininya ganti, eh ininya Adar, ininya kita ganti 800. Lalu ini tuh 200. Udah ya, langsung add coffee material. Ini tuh kayu. Oke, setelah itu kita bakal gunain ke sini tuh multiplex. Multiplex. eh, Sebenarnya kita gak akan gunain multiplex ya, add copy. Yang kita bakal gunain tuh genteng beton. Ininya beton. Ini 0,002. 0,02. Oke. Langsung yang bakal kita pakai juga pelapon. Pelapon. Ininya pakainya gipsum. Hmm, untuk tebalnya 1 cm. Oke. Nah, setelah material udah kita ya, ya, langsung ini buat si untuk di pelapon. Ini dipakein ke semua join, mau itu untuk pelapon ataupun untuk genteng.
Nah, udah selesai semuanya, langsung kita bisa tambahin untuk si plafon sama genteng. Kita pakai area. Nah, jangan lupa untuk ininya, kita pakainya kan ini mau bikin genteng ya, berarti ininya ke genteng. Nah, setelah itu langsung diaplikasikan ke sini. Kita pakaiin dulu semuanya bentar. Di sini tuh kelihatannya belum ada batangnya. Ini dihapus dulu takutnya ada dua batang di sini. Terus kita ulangin kayak yang tadi pertama. Ke area lagi. Wih, udah selesai. Kita ke select. Klik selectnya langsung ke properties. Area section, genteng beton, oke. Nah ini jadi otomatis ke select semua untuk genteng betonnya. Kita ke edit, replicate, kita akan copy ke sumbu Y, ke sumbu Y, ke sumbu Y dengan jarak 3 meter, jumlahnya 1. Kita klik OK. Jadi langsung kita nggak akan apa sih, nggak usah lagi bikin lagi untuk yang sebelah sana. Sekarang untuk pelafonnya, plafon sama seperti tadi ininya diganti dulu ke plafon. Plafon. Ntar untuk warnanya takutnya sama. Modify. Plafon berarti pakai warna ini aja lah. Genteng pakai warna ini. Oke.
Kalau plafon bisa gini ya, buat aja satu, klik plafonnya ke edit, replicate. Kita akan replicate-nya tuh ke arah sumbu X. Ininya 0 ke arah sumbu X dengan jarak 1,5. Jumlahnya berarti 19. Klik OK. Nah, langsung otomatis kita langsung ke select, langsung properties, area section, plafon, OK, ke edit, replicate. Sekarang bagian ke sumbu Y. Sumbu Y dengan jarak 3 meter. 0, jumlahnya 1. Oke. Nah, setelah semuanya selesai untuk ini, kita akan masuk ke pembebanan. Kita akan lanjutkan ke pembebanan. Kita ke sini. Sign dulu. Sign. Join. Lokal akses. Ya, itu kan masih gini. Nah, untuk beban angin, kita si lokal aksesnya tuh eh, diubah dulu sesuai dengan kemiringan si batang miringnya ini. Kita bakalan hitung dulu ya untuk kemiringan si apa sih rangka batang yang miringnya ini. Setelah kita hitung tuh hasilnya tuh si kemiringannya tuh 11,3. Nah, kita untuk di joinnya ini ke assign, join, all access, klik dulu 11, berarti ke atas 11,3. Salah berarti minus ya. Biar kita nggak dua kali ya. Hmm. Bisa kita 3D-in dulu. Kita blok dari sini. Blok. Tapi ketika di blok jangan sampai yang di bawah sini tuh ke bawah ke blok. Kita pastiin dulu untuk area bawahnya apakah ada yang ke blok apa enggak. Enggak ada ya, aman. Kita bisa langsung ke join di assign, join, local access. Ininya ganti 11, minus. Nah, jadi keubah ya semuanya. Oh, ini belum keubah satu. Ini tuh kita diubahnya tuh untuk beban angin. Beban angin. Nah, ini bisa klik kita semua. Assign, join, local access.
Nah, dikarenakan ini kita bakal ubahnya tuh si sumbu X-nya tuh ke bawah. Jadi di sini minusnya tuh tinggal diilangin aja. Tinggal diilangin. Nah, ini di sini untuk angin tekan, di sini untuk angin hisap. Kita bakalan hitung ya untuk si angin tekan dan angin hisapnya itu berapa. Entah. Untuk si beban angin tekannya sendiri tuh beratnya tuh 40 kilo. Jarak antar kuda-kudanya di sini kita pakainya 3 meter kan. Jadi jarak ini ke sini 3 meter. Terus untuk panjang miring dari sini ke sini 15,30. Nah, untuk menghitung beban angin tekan yaitu beban angin tekannya dikali jarak antar kuda-kuda dikali sama panjang kemiringan. Nah, kita bakal dapetin eh untuk si beban angin tekan. Nah, setelah kita dapetin beban angin tekannya, kita akan dibagi 21 karena si jumlah join di sini tuh ada 21 ya. Untuk joinnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita bagi 21. Nah, setelah dibagi 21, maka kita dapat hasil 87,4 untuk setiap joinnya. Tapi untuk join yang di tepi di sini, untuk join yang tepi di sini itu dibagi dua, jadi setengahnya setelah dibagi dua satu tes, setengahnya lagi untuk yang di sini mah, untuk yang di tengah tetap, jadi yang di tengah tuh satu, yang di sini setengah. Nah, jadi untuk yang di rangka atap tepi, untuk yang di rangka atap tepi itu 87,4 dibagi dua lagi, maka hasilnya teh 43,7. Nah, setelah itu kita bisa masukin di sini untuk si beban anginnya blok semua di blok. Ini jangan sampai ada yang kelewat. Hmm, udah semuanya ya. Langsung kita ke assign, join load, force. Nah, untuk di sininya tuh, oh bebannya belum dimasukin ya. Sebentar. Kita ke define, load factors. Kita masukin di sini angin, wind. Ininya nol, udah add new. Langsung hujan live, add new. Langsung kita ada beban lagi untuk genteng beton. Ininya kita super dead, add new. Langsung plafon, plafon sama super dead, add new. Nah, udah semuanya ya untuk bebannya. Kita klik lagi, klik.
Kita ke assign, join load, force, ininya angin, ininya lokal. Kita bakalan isinya di force 3. Ini tuh kan kita bakalan isinya tuh untuk yang angin tekan yang tepi. Angin tekan yang tepi itu yang setengah. Jadi kita isinya tuh 43,7. Wah salah. Bentar. Lupa ya itu teh minus harusnya. Sign. Join load. Force. Ini ganti ke minus. Soalnya tekannya. Nah sekarang kita untuk yang tengah. Untuk yang tengah itu yang satu. Jadi yang belum dibagi dua. Untuk yang tengah berarti 87,4. 87,4. Oke. Lupa. Harusnya minus juga. Force. Ini 87,4. Nah, untuk angin hisap. Jadi untuk angin tekan tuh si bebannya tuh. Jadi angin tekan tuh ke sini ya. Untuk menghisap. Jadi hisap tuh ke sini ke atas. Jadi yang jadi gak sama nekan gini. Kalau angin hisap tuh ke atas ke sini. Kita bisa klik dulu semua sama kayak tadi. Bentar. Nih. Ini jangan ada yang sampai yang ke kliknya yang di bawahnya. Jangan sampai ke bawah untuk joinnya. Untuk angin hisap kita bisa hitung dulu. eh jadi untuk angin hisap tuh si beban angin hisapnya tuh 20 kilo. 20 kilo panjang miringnya sama 15,3 jarak antar kuda-kudanya sama 3 meter. Jadi yang diubahnya tuh untuk si beratnya. Nah, jadi untuk si beban angin hisap sendiri tuh hasilnya tuh 918 dibagi untuk 21 titik. Dibagi untuk 21 titik jadi hasilnya 43,7. 43,7 itu untuk yang tengah soalnya jumlahnya satu. Nah, untuk yang tepi karena yang tepi itu setengah jadi 43,7 dibagi 2 jadi 21,85. Nah, kita bisa ke assign, join, force. Nah, kita bisa masukin di sini 21,85. Kenapa di sininya gak minus? Soalnya kan untuk yang minus itu untuk yang tekan. Karena ini si bebannya tuh ke atas, jadi positif. Kita klik OK. Nah, di sini udah muncul. Lalu kita yang buat yang tengahnya. Buat yang tengahnya tuh untuk yang tengah satu ya. Untuk yang tengahnya tuh satu berarti 43,7. Setelah beban angin tekan, beban angin hisapnya udah dimasukin, kita bisa masukin lagi untuk beban hujan.
untuk beban air hujan. Nah, untuk beban air hujan, cara menghitungnya tuh kita tuh dijumlahin dulu untuk panjang kemiringannya ini berapa. Jadi misalkan, nah dari sini ke sini 15,3. Dikarenakan untuk rangka yang ini tuh puncaknya tuh di tengah, maka sepanjang miringnya tuh udah pasti sama. Jadi kita tinggal 15,3 dikali 2. Nah, 15,3 kali 2 dikali lagi untuk eh apa sih? Untuk jarak kuda-kudanya, untuk jarak kuda-kudanya. Nah, langsung udah jarak kuda-kudanya untuk ketebalan si air hujannya itu. Nah, kita asumsikan si tebal air hujannya tuh 2 cm ya. 2 cm. Nah, untuk beratnya tuh 1000. Nah, maka kita bisa hitungkan kita dapat hasil 1836 kilogram untuk seluruh titik. Untuk seluruh titik, titik rangka atap di atas ya untuk semuanya. Dikarenakan kita ada 21 titik dari sini sampai sini ada 21 titik. Kita bagi 21 sama dengan kayak untuk beban angin. Nah, setelah itu untuk pembagian si beban hujannya itu sama kayak beban angin juga. Untuk tepi setengah, untuk yang tengahnya satu. Nah, kita bisa klik lagi kayak tadi ya. Klik dulu kayak tadi. Oh, ini kalau ini tinggal gini sih. Bentar. Ini mah dikarenakan untuk semua ya. Jadi kita bisa bloknya tuh dari sini. Kita blok semua. Dulu lepas. Blok. Yang di sini sama. Blok. Nah, tinggal kita lihat yang belum ke bloknya kita klik aja manual. Ini, ini dulu. Sebelah sini, ini belum. Ini, nah ini udah semuanya ya. Udah semuanya kita masukin aja langsung. eh Kita ke assign, langsung join load, force. Ininya kita ubah dulu ke global, soalnya kan untuk beban hujan ini tuh lurus gak kayak angin. Kita isiin di sini untuk yang tepi dulu. Untuk yang tepi itu berarti 44 koma eh oh enggak deh, 44. Ininya jangan lupa minus. Nah, udah masuk semua. Nah, jangan lupa untuk yang tengahnya diklik lagi, soalnya kan ini mau untuk nilainya tuh untuk yang tepi ya, yang tengahnya bukan soalnya satu. Jadi untuk yang tengahnya tuh 88 kilo. Kita ke assign, join, force, hujan, ini berarti minus 88. Oke, ini coba delete dulu. Oh.
Kita cek dulu di sini. Loads. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk yang tengah, di sini tuh kita bisa masukin untuk beban pekerja. Tapi untuk beban pekerja teh untuk di tengah doang semua. Kita ke assign, join load, force. Ininya kita, oh belum ada ya. Kita ke load pattern, kita bisa ini bisa masukin kerja ininya live add. Oke, assign. Kita langsung ke force. Hmm, untuk beban pekerja tuh kita masukinnya 100 kilo pekerja. Oke. Nah, setelah semua beban angin, beban hujan, dan beban pekerjanya masuk dan sudah sesuai untuk pembagian untuk di sini di tepi setengah, di tengahnya satu, di tepi sini juga setengah. Nah, ketika udah benar semuanya, kita bisa cek dulu. Nah, ceknya tuh dengan kita arahin dulu di sini biar ada merahnya, langsung klik kanan langsung kita ke load. Nah, di sini udah ada ya angin, hujan. Kita klik lagi yang di sini. Udah sesuai apa belum? Nah, udah. Nah, setelah semuanya udah masuk, kita bisa masukin beban untuk atap sama pelapon. Untuk atap sama pelapon teh itu sesuai sama bukan atap, genteng. Genteng sama pelapon tuh sesuai material yang akan kita gunakan tuh genteng beton yang kayak gimana gitu, yang beratnya tuh berapa. Nah, saya tuh bakal gunain genteng beton. Genteng beton yang udah ada di katalog di online. Untuk genteng betonnya sendiri untuk berat 1 meter perseginya tuh eh berat per 1 meter perseginya tuh 48. Kita di sini ke select properties, area section, genteng beton, oke. Nah, semua genteng beton ya. Ke assign, area load, uniform cell. Ini kita bisa masukinnya genteng beton. Loadnya berarti itu berat per bijinya tuh genteng beton tuh 4,8 ya. Nah, untuk per 1 meter perseginya tuh jumlah genteng beton tuh 10. Jadi kita bisa kalikan 48 dikali 10 jadi 48 kilo. Tinggal masukin aja 48 kilo. Nah, sekarang untuk plafon. Untuk plafon tuh berat plafon yang akan saya gunakan tuh 18 kilo per 1 meter perseginya. Kita langsung masukin aja di sini plafon. Plafon 18. Oke. Setelah semua pembebanannya masuk, kita bisa cek dulu ya. Kita bisa cek dulu, kita running. Kita coba running.
Kelihatan di sini kayak ada yang janggal. Itu apakah beda gitu? Hmm, oh, bentar. Ternyata yang di belakang ini tiangnya tuh kehapus. Nah, kelihatan kan ini rangkanya tuh gak ada. Kita bisa langsung masukin aja ya di sini tuh kita pakainya yang L70. Langsung aja kita masukin di sini. Coba running lagi. Lalang. Nah, kalau ini bisa dibilang udah rapi. Tinggal kita lihat aja untuk kekuatan si batangnya. Apakah si batang yang kita pakai itu udah kuat apa belum? Nah, kita bisa lihat ya di sini tuh masih ada batang yang merah ya. Nah, kelihatan kan di sini ini merah, ini merah, ini merah semua untuk yang tengah. Untuk batang yang merah kita bisa ganti. eh, Kalau enggak kita ganti aja untuk tebalnya, untuk tebal si rangka yang udah kita pakai. Kalau diginiin bisa kayak langsung diganti. Dan section 70 kita modify. Kesatuannya ganti dulu. Berapa milimeter? Modify. Kita pakai tebalnya 7. Kita coba running lagi. Hmm. Untuk yang merah-merah ini, kita bisa ganti untuk si rangkanya. Untuk profilnya bisa kita ganti. Nah, kita lihat ini ya, ini dua, ini di tumpuannya dua, nggak kuat. Ini di sininya nggak kuat. Kita lihat yang di belakang. Apakah yang di belakangnya juga sama? Nah, yang di belakang juga sama ini. Tuh si bebannya, si apa sih rangkanya tuh, profilnya tuh nggak kuat. Nah, maka dari itu untuk profilnya sendiri kita harus ganti.
Jadi yang diganti itu ini semua ke belakang, ini dua-duanya diganti ya di tumpuannya. Kita coba ganti untuk profil-profil yang merahnya. Soalnya kalau misalkan nggak diganti profil yang merahnya, maka untuk kerangka ini tuh bisa dibilang tidak oke. Untuk material bisa kita nolkan dulu. Ah, betonnya di nol. Oke, kita coba running. Nah, di sini kita bisa lihat area yang merahnya tuh cuman ada di tengah. Maka dari itu kita bisa ganti untuk profil yang tengahnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa masukkan dulu untuk kombinasi pembebanannya. Ya, ini hapus. Eh, untuk kombinasi dasar satu, kombinasi dasar satu tuh 1,4 D. Berarti yang dimasukin di sini tuh ini 0,4. Lalu benteng beton. Udah itu ada plafon. Udah ya. Oke. Aku ini di sini KD2. Untuk kombinasi dasar dua tuh ada 1,2 D plus 1,6 L plus 0,5 W D. Ini 1,2. Berarti 1,6 pin. 0,5 R. Sama. Oke. Terus kombinasi dasar tiga. Kombinasi dasar tiga tuh 1,2 D
1,6 L, 0,5 W, 1,2 L. 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 Oke. Langsung kombinasi tiga, kombinasi empat. Untuk KD4 tuh 1,2 D plus 1 L plus 0,5 L. Dan ini 1,2. KD5, untuk KD5 tuh 0,9 D plus 1. Untuk seluruh kombinasi udah selesai. Lalu kita perbaiki dulu profil yang kurang, profil yang kurang kuatnya. Hmm. Kita bisa ganti buat yang tengahnya doang dengan cara kita ke define section rem. Nah, di sini kita bentar. Lebih enak satuannya mending diganti dulu. Hmm, kita bisa pakai profil yang L70. Nah, kita pakai profilnya tuh yang mana? Oh, L90. L90. Coba kalau misalkan pakainya L80.
Sign and reflection. Bisa running. Udah ya aman untuk profilnya. Langsung setelah itu kita eh, buat gaya gesernya satu-satu. Ini kayak dikombinasi satu. Kita lihat dulu yang paling besar tuh di kombinasi berapa. Nah, seperti itu. Sekian untuk video tutorial yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.